Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hewan ajaib atau metamorfosis, berubah bentuk dari kecil sampai dengan dewasa. Anak-anak, coba kalian perhatikan di sekeliling kita. Ada ayam, kucing, kupu-kupu, dan juga manusia. Semua makhluk hidup itu awalnya kecil, lalu lama-kelamaan menjadi besar. Nah, proses perubahan makhluk hidup dari kecil sampai besar, dari lemah menjadi kuat, dari belum bisa apa-apa menjadi mampu melakukan banyak hal. Nah, itulah disebut dengan tumbuh dan berkembang. Siapa di sini yang dulu pernah lihat anak ayam menetas dari telur? Nah, sekarang anak ayam itu masih kecil atau sudah besar? Kalau kalian sendiri waktu bayi dan sekarang apa bedanya? Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu dua hal yang berbeda, meskipun sering terjadi persamaan ya anak-anak. Jadi pertumbuhan itu lebih ke perubahan ukuran tubuh seperti tinggi, berat, dan jumlah sel yang bertambah. Jadi kalau kalian setiap tahun bajunya makin sempit, nah itu tandanya kalian tumbuh. Perkembangan itu bukan hanya tumbuh yang berubah, tetapi juga kemampuan kalian. Dari waktu kecil kalian belum bisa membaca, sekarang juga sudah bisa membaca. Itu artinya kalian berkembang. Bayangkan tanaman kecil yang tumbuh jadi pohon besar. Nah, pertumbuhan terjadi ketika batangnya makin tinggi dan tebal. Tapi perkembangan terjadi saat pohon itu mulai bisa berbunga dan berbuah. Nah, sama seperti kalian, makin besar dan makin pandai. Nah, ciri-ciri makhluk hidup mengalami pertumbuhan itu yang sedang tumbuh itu antara lain badannya bertambah besar, berat badannya naik, dan organ tubuhnya jadi lebih kuat. Misalnya anak ayam yang terjadinya kecil jadi besar dan bisa berkokok, atau anak kucing yang dulu tidak bisa melompat sekarang bisa berlari cepat dan naik ke meja. Tapi ingat, pertumbuhan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau kalian sudah besar, tidak bisa lagi jadi bayi. Kalau pohon sudah tinggi, tidak bisa jadi bibit kecil. Nah, di sini terdapat materi di BPT itu. Pertumbuhan terdapat ada pertumbuhan metamorfosis, pertumbuhan dengan metamorfosis, metamorfosis sempurna, dan juga lain sebagainya. Pertumbuhan tanpa metamorfosis, contohnya hewan di sekitar kita itu. Nah, tidak semua hewan berubah bentuk ketika tumbuh. Ada hewan yang hanya bertambah besar, tapi bentuknya tetap sama dari kecil sampai dewasa. Contohnya itu ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Ayam dari telur menetas jadi anak ayam, lalu tumbuh jadi remaja, dan akhirnya bentuk tubuhnya menjadi besar. Begitu juga dengan kucing. Anak kucing tetap berbentuk seperti kucing dewasa, hanya saja lebih kecil dan belum sekuat induknya. Kalau kalian lihat anak ayam dan ayam dewasa, bisa tahu kalau mereka mirip kan. Jadi mereka tidak berubah bentuk. Ini disebut pertumbuhan tanpa metamorfosis. Mereka tidak berubah bentuk itu. Ada juga pertumbuhan dengan metamorfosis. Sekarang siapa yang tahu hewan apa yang bisa berubah bentuk? Ada yang dari ulat jadi kupu-kupu, atau dari kecebong jadi katak. Nah, itulah yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis berarti perubahan bentuk dari satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya. Tidak hanya besar tubuhnya yang berubah, tapi juga bentuk tempat hidup, bahkan cara bernapas bisa berbeda. Metamorfosis sempurna itu perubahan bentuk total, sangat berbeda antara muda dan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna, bentuk tubuhnya mirip antara muda dan dewasa, hanya ukurannya yang berubah. Nah, metamorfosis sempurna itu contohnya kupu-kupu. Nah, kupu-kupu mengalami 4 tahap kehidupan. Nah, yang pertama dari telur,
Yang kedua, menetas jadi ulat atau larva. Yang ketiga, berubah jadi kepompong atau pupa. Keempat, keluar menjadi kupu-kupu dewasa. Bentuk ulat dan kupu-kupu sangatlah berbeda. Satu merayap, satu bisa terbang. Itulah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, teman-teman bisa perhatikan saat jadi kepompong, ulat tidak bisa makan. Di dalam kepompong itulah terjadi perubahan besar pada tubuhnya. Setelah beberapa hari, kupu-kupu itu keluar. Ajaib kan? Nah, nyamuk juga begitu. Dari telur ke jentik, terus ke pupa, terus ke nyamuk dewasa. Nah, saat jadi jentik, dia hidup di air. Tapi setelah dewasa, hidup di darat dan bisa terbang. Jadi metamorfosis juga mengubah tempat hidupnya. Bisa kita lihat pada metamorfosis kata. Ini bisa adik-adik lihat. Nah, metamorfosis kata pada contohnya ini. Kita ke animasi. Nah, kata juga mengalami metamorfosis sempurna, tapi caranya berbeda dengan kupu-kupu. Kata bertelur di air, telurnya menetas jadi kecebong. Nah, kecebong hidup di air, bernapas dengan insang dan makan tumbuhan air kecil. Setelah beberapa hari, tubuhnya berubah. Tubuh kaki belakang lalu kaki depan. Insangnya hilang dan diganti dengan paru-paru. Sekarang dia bisa melompat ke darat seperti ini. Kata ini sudah menjadi besar. Ketika sudah dewasa, kata hidup di darat, makan serangga dan bernapas dengan paru-paru. Nah, jadi perubahan ini terjadi karena hormon di dalam tubuh kata yang mengatur proses pertumbuhan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Luar biasa ya, dari makhluk kecil yang hidup di air bisa jadi hewan darat. Ini menunjukkan betapa hebatnya cipta Tuhan. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Ada juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tapi tidak berubah total, misalnya belalang dan kecoa. Mereka menetas dari telur menjadi nimfa, lalu tumbuh menjadi dewasa berbentuk nimfa. Mirip dengan dewasa, tapi belum punya sayap dan belum bisa berkembang biak karena melalui tahap kepompong. Makanya disebut metamorfosis tidak sempurna. Mereka tumbuh sedikit demi sedikit, bukan berubah bentuk secara drastis. Nah, kita kembali ini contoh kucing. Kalian anak-anak bisa mainin 3 3D-nya di PPT nanti ya. Ini juga videonya. Ini animasi kucing. Kita kembali aja. Pertumbuhan dan metamorfosis kita belajar bahwa semua makhluk hidup butuh waktu dan untuk menjadi sempurna. Tidak ada yang langsung jadi besar atau hebat, semuanya melalui proses. Sama seperti kalian yang sekarang belajar setiap hari, kalian tumbuh baik tubuhnya maupun ilmunya. Kalau kita memahami pertumbuhan dan metamorfosis, kita jadi lebih sayang kepada hewan. Kita tahu setiap hewan punya cara hidup berbeda, jadi kita tidak boleh merusak lingkungan tempat mereka hidup. Di PPT ini terdapat LKPD dan juga kuis. Nah, nanti kalian bisa ke kuis untuk melatih pemahaman kalian. Kita bisa lihat kuisnya di sini ya teman-teman. Sini dia. Nah, ini untuk LKPD-nya kalian bisa akses di PPT itu. Nah, ini kuisnya teman-teman. Adik-adik bisa scan untuk
adik-adik latihan tentang metamorfosis ini. Nah, cukup itu saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.